Keberadaan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) adalah sebuah organisasi yang membidangi olahraga permainan tradisional. Keberadaan KORMI yang sebelumnya bernama FORMI sebagai upaya mengembangkan olahraga tradisional menjadi sebuah budaya khas yang dimiliki daerah di tanah air. Di antara olahraga tradisional yang kita kenal bersama, salah satunya adalah olahraga egrang yang sering kita lakukan sejak kecil. Tentu olahraga tradisional lain seperti gobak sodor perlu dikembangkan sebagai khasanah budaya di tanah air. Selama ini, olahraga tradisional yang dimiliki bangsa hanya dilihat sebelah mata, tidak seperti olahraga berprestasi layaknya sepak bola maupun bulu tangkis. Sebagai bagian dari budaya Indonesia, seharusnya olahraga tradisional ini wajib dikembangkan secara baik dan teratur, sehingga olahraga tradisional tidak terkikis oleh pengaruh budaya luar negeri, sehingga apa yang dimiliki bangsa ini tetap lestari. Sebagai wadah dari olahraga tradisional, tentu peran pemerintah dalam melestarikan budaya olahraga tradisional sangat dibutuhkan sebagai wujud pelestarian budaya yang dimiliki setiap daerah dengan ciri khas yang berbeda. Untuk itu, KORMI sebagai wadah olahraga tradisional akan terus berupaya melestarikan olahraga tradisional dengan berbagai program. Untuk membahas mengenai olahraga tradisional ini, kita angkat dalam dialog sudut pandang kali ini. Ya, saudara, Indonesia memiliki kearifan lokal dalam hal olahraga tradisinya. Olahraga ini bahkan sudah ada sejak dulu dan tidak kalah populer dengan olahraga modern atau olahraga prestasi. Permainan yang mudah dengan sarana dan juga prasarana yang sederhana membuat olahraga tradisional ini banyak digemari masyarakat karena tidak hanya menyehatkan tapi juga memunculkan rasa ceria dan juga gembira. Namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini olahraga tradisional mulai terlupakan dan perlu adanya upaya dari kita semua untuk membangkitkan kembali olahraga tradisional ini. Hal inilah yang akan menjadi tema bahasan kita dalam sudut pandang olahraga tradisional. Tentu saya sudah bersama dengan dua narasumber yang akan kita ajak berbincang dan juga berdiskusi bersama terkait dengan tema ini. Yang pertama, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Iwayan Sudarma, Wakil Ketua 5 KORMI Jawa Timur. Pak Wayan, sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Wayan sudah hadir di tengah-tengah kita dalam sudut pandang kali ini. Selain Pak Wayan, saudara juga telah hadir bersama kita Mas Hijrin Fitroni, akademisi olahraga tradisional dari Universitas Negeri Surabaya. Mas Hijrin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita berbicara tentang olahraga tradisional yang mungkin bisa jadi bagi masyarakat ini sesuatu yang sudah dikenal sebenarnya Pak ya, tapi belum kemudian benar-benar didalami oleh masyarakat karena banyak olahraga-olahraga prestasi yang kemudian lebih mendominasi begitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang olahraga tradisional sendiri, sebenarnya kenapa sih Pak Wayan kita ini harus melestarikan atau kembali membangkitkan olahraga tradisional ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KORMI ini ada yel-yelnya Mas ya, Iya. Mas Aryo. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Kita coba Pak ya. Oke, mari kita coba Iya, bersama-sama. Pak Wayan yang memimpin ya. Oke, siap. KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Luar biasanya tangannya begini. Apa ini artinya Pak Wayan? Ini kita seluruh masyarakat kita harus melestarikan olahraga secara umum begitu. Luar biasanya ini. Nah, di masyarakat ini olahraga tradisional memang sudah banyak yang mengenal. Jangan sampai nilai-nilai olahraga tradisional ini punah. Apalagi nanti diakui oleh negara-negara lain, kan banyak seperti itu. Oleh sebab itu, KORMI mempunyai kewajiban untuk melestarikan olahraga tradisional. Jadi di Jawa Timur ini banyak bermacam olahraga tradisional yang tadi sudah disebutkan dari awal. Ada egrang, trompa, Gobak sodor. Gobak sodor sekarang namanya sudah tidak gobak sodor lagi. Apa sudah berganti nama? Sudah berganti nama, hadang namanya. Kenapa ada pergantian nama seperti itu? Apa? Karena sudah dibakukan di Kemenpora. Kalau gobak sodor kan sudah memasyarakat itu gobak sodor di mana-mana itu ada gobak sodor. Untuk legalitasnya dibakukanlah menjadi hadang. Ada peraturannya itu. Ada 11 olahraga tradisional yang dibawakan oleh Kemenpora. Nah, disitulah kita selalu mengembangkan. KORMI ini wajib untuk
melestarikan dan mensosialisasikan olahraga tradisional itu. Sehingga kita akan mengadakan yang namanya pekan olahraga untuk Kormi. Kormi juga akan melaksanakan nanti ke depannya yaitu Porda. Porda itu meliputi olahraga tradisional. Nah, di Kormi ini ada yang namanya komisi. Komisi ada 3 komisi. Komisi olahraga tradisional, komisi olahraga tantangan, komisi olahraga kebugaran. Nah, di situ meliputi olahraga-olahraga, ada yang tantangan itu seperti skateboard, kemudian kalau yang kebugaran senam-senam aerobik itu kebugaran. Itu yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur secara umum begitu. Sehingga tujuannya bagaimana masyarakat Jawa Timur bisa sehat, bugar, dan gembira tadi itu. Tidak hanya sehat, bugar, tapi juga gembira begitu. Karena memang kalau saya ingat dulu di zaman-zaman saya waktu kecil dulu sering kali memainkan permainan-permainan yang kita sebut sekarang sebagai olahraga tradisional. Tapi waktu itu kita tidak tahu ya, saya sebagai anak-anak tidak tahu kalau itu adalah bagian dari olahraga tradisional sebenarnya ya. Betul. Mas Hijrin, kalau kita berbicara tentang olahraga tradisional begitu ya, Mas Hijrin ini termasuk juga akademisi yang bisa dibilang kalangan muda juga begitu ya. Bagaimana kemudian Mas Hijrin ini melihat seberapa penting kemudian kita harus melestarikan olahraga tradisional khususnya juga di dalam lembaga-lembaga pendidikan? Ya, baik, terima kasih. Jadi atas isu ini kita sebagai kaum muda ini harusnya ikut berkontribusi. Karena apa? Saat ini kita berada di dalam area yang saya bilang sosial dilema. Artinya apa? Kita dihadapkan dengan gencaran teknologi yang begitu masif terhadap anak-anak muda, anak-anak usia dini kita. Dan itulah yang kita harus antisipasi dengan kita membudayakan kembali bagaimana permainan rakyat ya. Jadi olahraga tradisional ini bermula dari permainan rakyat yang memang sudah dimainkan beribu-ribu tahun yang lalu dengan kearifan lokal, dan ini yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Apa? Permainan rakyat dan olahraga tradisional ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan karakter anak-anak, sehingga kita tidak terkontaminasi dengan budaya luar. Dan ini memang menjadi isu penting yang harus kita angkat untuk bagaimana adik-adik kita, bagaimana kaum muda kita itu masih bisa melakukan aktivitas yang tidak melupakan budaya. Karena apa? Salah satu indikator peningkatan SDM kita adalah bagaimana karakter dan budaya kita berkembang sesuai dengan budaya Indonesia. Seperti itu. Sehingga saya tertarik dan kebetulan diajak Pak Wayan ini bergabung di Kormi begitu kan, untuk melakukan kajian-kajian analisis bagaimana sih strategi kita untuk bisa meningkatkan karakter-karakter anak-anak kita, karakter adik-adik kita, untuk bisa tidak lupa terhadap budaya Indonesia. Melalui apa? Melalui pembudayaan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Seperti itu. Jadi luar biasanya ternyata olahraga tradisional ini juga dapat membentuk karakter anak-anak. Dalam olahraga tradisional itu memang berbeda dengan olahraga lainnya, olahraga modern, karena di dalamnya ada nilai-nilai, hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan juga kearifan lokal. Dan itu yang membedakannya dengan olahraga modern dan juga prestasi, Pak Wayan. Seperti apa? Itu memang kalau budaya-budaya tradisional ini kita sampai kita lupakan, nanti anak-anak yang sekarang ini sudah mulai main gadget terus. Nah, ini harus kita masukkan olahraga tradisional, permainan rakyat itu yang dikatakan Pak Hijrin tadi. Itu di Jawa Timur banyak yang sudah ada namanya sanggar-sanggar untuk anak bermain. Di Sidoarjo juga ada namanya Lali Gadget. Itu perkampungan Lali Gadget. Sehingga banyak anak-anak diajak ke sana untuk bermain. Di Jember ada namanya Tanoker. Itu juga namanya Tanoker itu menghimpun anak-anak untuk bermain egrang, trompa. Di situ nanti rencananya kita akan mengadakan festival egrang di Jember. Di Jember sangat maju sekali permainan rakyat itu. Kalau di Surabaya ada namanya Kampung Dolanan. Nah, Kampung Dolanan itu menghimpun anak-anak juga. Udah, gadgetnya, HP-nya ditaruh dulu. Mari kita bermain. Ada trompa, tarik tambang, ada main macam-macam di situ. Disitulah kita harus mengembangkan supaya jangan sampai
gadget ini masuk ke anak-anak. Gitu. Iya, saya pribadi sebenarnya juga ada kerinduan begitu ya, melihat bagaimana kemudian masa kecil saya waktu itu juga seringkali memainkan olahraga rakyat tadi dikatakan oleh Mas Fajrin. Tapi kalau kita berbicara tentang olahraga tradisional termasuk juga olahraga rekreasi ini, apakah memang selalu identik dengan anak-anak seperti apa, Mas Hijrin? Ya, jadi kalau kita bicara olahraga rekreasi itu kan sifatnya leisure time ya. Jadi aktivitas yang dilakukan saat waktu luang. Dan kalau kita berbicara kenapa identik dengan anak-anak, karena ya kita lihat masyarakat kita yang paling banyak waktu luang adalah anak-anak. Nah, jadi kenapa kok olahraga rekreasi selalu identik dengan anak? Ya, karena itu sifatnya adalah leisure time atau melakukan aktivitas di waktu yang luang. Nah, beda halnya ketika kita bicara tentang orang dewasa yang sudah bekerja. Leisure time-nya pasti berbeda, ada di weekend. Nah, ini yang memang harus kita petakan. Kapan kita bisa memberikan stimulus terhadap anak, kapan kita berikan terhadap orang dewasa. Karena itu di Kormi sendiri kita bagi menjadi beberapa kriteria, ada tantangan, ada kebugaran. Itu karena kita melihat dari segi masyarakat kita, bagaimana memanfaatkan waktu luang dalam melakukan aktivitas. Tentunya tujuannya adalah bagaimana mendapatkan kebugaran, bagaimana menghilangkan stres, bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Intinya adalah ke sana. Tentu semua itu kita coba berikan yang terbaik terhadap masyarakat. Jadi Kormi ini mempunyai komitmen untuk mengajak masyarakat untuk menuju Indonesia bugar di 2045. Sehingga harapannya Indonesia bisa menjadi negara yang hebat, negara yang maju dengan kondisi masyarakatnya yang bugar. Nah, seperti itu. Dan juga tidak melupakan budaya kita, begitu karakter kita yang menjadi ciri khas nilai-nilai dari Indonesia sendiri. Pak Wayan, kalau kita berbicara tentang olahraga tradisional, tentu di setiap daerah ini mempunyai olahraga yang berbeda-beda atau masing-masing begitu ya. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana kemudian upaya Kormi dalam mengidentifikasi, mengumpulkan olahraga-olahraga tradisional yang kita miliki? Baik Mas Haryo, untuk di Jawa Timur itu tiap daerah memang apa yang disampaikan Mas Haryo tadi itu sebenarnya berbeda-beda. Di Bondowoso masih tidak mau menyebut bahwa permainan hadang, dan masih tetap permainan kopak sodor gitu. Nanti secara nasional memang sudah pelan-pelan kita harus melakukan itu supaya tetap dilakukan untuk hadangnya. Di Jawa Timur kalau kita melihat yang namanya olahraga tradisional dan ada perbedaan olahraga, festival olahraga. Di festival olahraga itu di daerah Batu itu ada namanya Pring Keprak, daerah Batu itu. Nah itu festival itu begini. Ada pemain 15 orang, ada pengerawit itu yang nabuh itu, ada tabuhan begitu. Nah yang main itu dikasih iringan musik dengan bermain pring keprak itu. Kalau di Sampang namanya kerap pesapean, di Tuban namanya gelut patol. Nah, gelut patol itu sudah kita bawa ke nasional, kita juara. Kemudian di daerah Bondowoso namanya Rontek Singulung. Itu yang festival ada di Jawa Timur, yang festival itu. Ya, Pak. Kalau yang namanya yang diinvitasikan, itu yang 11 tadi yang saya sebutkan. Egrang, Dagongan Mas Aryo sudah tahu. Dagongan itu bagaimana? Dagongan saya belum tahu ini, belum pernah dengar ini. Seperti apa Pak Wayan permainannya? Nah, Dagongan kebalikan daripada tarik tambang. Oh iya. Nah, tarik tambang itu narik. Dagongan itu kita melakukan dorongan. Apa alatnya? Bambu. Nah, bambu dengan satu regu 5 orang ini bermain saling dorong-dorong. Siapa yang terkuat itu dagongan, bukan jagongan. Bukan jagongan ya, beda ya Pak Wayan. Kita jagongan gitu. Itu dagongan. Itu ada di seluruh Indonesia. Tapi dari mana aslinya belum ada yang tahu. Sama olahraga tradisional yang muncul di 34 provinsi. Tidak ada yang paham sejarahnya, asal usulnya olahraga itu. Tiba-tiba ada begitu Pak. Ini karena semuanya mengklaim saya punya. Jadi egrang ada di tempat saya egrang.
Di Bali namanya tajok, itu permainan namanya saja yang berbeda ya Pak Wayan? Namanya berbeda, sehingga dibakukanlah oleh Kemenpora untuk menjadi acuan tingkat nasional nanti. Gitu. Di Jawa Timur sangat banyak sekali olahraga-olahraga yang muncul. Itu yang perlu kita wadahi. Nah, untuk mewadahi itu ada induk organisasinya. Ada induk organisasinya sudah ikut dengan Kormi. Kormi ini namanya Portina, Persatuan Olahraga Tradisional. Portina sudah ada di Jawa Timur. Itu yang akan mewadahi klub-klub, misalnya klub Sumpitan. Pernah dengar Sumpitan nggak? Pernah, iya. Itu Tulup itu. Nah, itu diwadahi oleh Portina nanti. Klub Hadang, klub Egrang, klub Sumpitan, klub Ketapel. Ketapel, Mas Aryo tahu nggak Ketapel? Tahu. Ya, pelintengan itu. Itu yang sekarang sudah masuk. Gangsing itu permainan-permainan yang lama tidak pernah muncul, sekarang sudah mulai muncul lagi. Ya, baik. Untuk membangkitkan kembali permainan tradisional tadi, mungkin salah satunya bisa dilakukan dengan memperbanyak event-event mungkin ya. Di Jawa Timur sendiri, agar kemudian masyarakat juga lebih mengenal kembali berbagai macam olahraga tradisional ini, termasuk beberapa olahraga yang tadi termasuk yang baru saya dengar begitu ya. Pak Mas Hicin, bagaimana melihat komitmen pemerintah dalam tadi ya berbagai macam festival dan juga event-event dalam rangka memasalkan kembali, mengenalkan kembali olahraga tradisional ini? Ya, baik. Jadi ini yang sangat kita rindukan ya, karena 2 tahun ini kita berada pada posisi pandemi yang akhirnya adalah penundaan event ya. Karena seharusnya di tahun ini itu kita ada event besar di nasional Pak Wayan ya. Iya, betul. Yaitu Fornas. Nah, namun karena pandemi juga akhirnya bergeser, dan harapan kami semua sebenarnya kolaborasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan event ini bisa terlaksana. Beberapa minggu yang lalu saya sempat jalan-jalan ke Jalan Tunjungan, itu sudah pemerintah Kota Surabaya sudah mulai membuka ya. Itu kita sudah upaya positif, salah satu upaya positif kita adanya event itu, kita turut bersyukur gitu ya. Nah, tanpa adanya sebuah wadah event ya, kita tidak akan bisa memperkenalkan dan membudayakan kembali. Termasuk kita juga tunggu untuk Car Free Day. Itu salah satu event yang sangat-sangat potensial untuk bagaimana ada banyak masa di situ. Betul, ada masa yang datang, dan kita masa sana kan juga mencari aktivitas, mencari event gitu kan. Nah, itu biasanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ya kita berupaya bersama supaya pandemi ini betul-betul bisa terkondisi dan kita bisa menjalankan event-event untuk pembudayaan olahraga tradisional. Karena selama ini yang sering kali kita temukan olahraga tradisional atau permainan tradisional ini dilakukan pada saat ini ya, hari ulang tahun kemerdekaan begitu, di tanggal 17 itu saja. Dan artinya ini masih perlu banyak event yang kita lakukan, tapi karena memang ini dalam situasi pandemi sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk kemudian membuat acara yang berpotensi untuk kerumunan begitu. Tapi kita harapkan ke depan situasinya mulai terkendali dan kita bisa menggelar event-event tadi ya untuk memasalkan, mengenalkan kembali olahraga ini. Pak Wayan, kalau kita berbicara tentang tadi ya, dikatakan bahwa Kormi ini juga membawahi berbagai macam komunitas-komunitas dan juga sanggar-sanggar. Ini bagaimana upayanya dalam berkomunikasi dan juga berkoordinasi dengan mereka ini? Baik, untuk Kormi apa yang kita lakukan kan gitu. Bagaimana supaya suksesnya olahraga tradisional masyarakat? Tentunya Kormi ini pendekatan dengan lintas instansi. Satu, Dispora karena Dispora juga mewadahi olahraga rekreasi. Kormi ini harus pendekatan ke sana, kemudian Kormi ini juga pendekatan dengan Dinas Pariwisata. Kenapa ke Dinas Pariwisata? Di situ ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya permainan olahraga tradisional. Kormi ini juga harus pendekatan dengan Dinas Kesehatan, ada hubungannya dengan kesehatan kebugaran tadi itu. Dan tidak lupa juga ke perguruan tinggi di UNESA. Kormi ini harus sinergi dengan ke perguruan tinggi UNESA.
Di situ ada namanya mata kuliah olahraga tradisional, Pak Jirin ya. Permainan olahraga tradisional, dan ada permainan kecil. Ya, betul. Di situ harus perlu kita sinergi dengan Kormi. Makanya Kormi mulai sekarang ini atas pimpinan kita Pak Budiono ini betul-betul menggiatkan olahraga di masyarakat. Karena ujung tombaknya di masyarakat, kalau masyarakatnya sehat, sampaikan Pak Hijin tadi, otomatis Indonesia ini akan sehat bugar, begitu. Iya. Dan dimulai dari tadi ya olahraga-olahraga tradisional tadi ya, Pak Wayan ya. Ya. Mas Hijrin, tadi disinggung oleh Pak Wayan juga kerjasama dilakukan adalah dengan pihak perguruan tinggi begitu ya. Bagaimana kemudian perguruan tinggi ini juga mempunyai kontribusi dalam mengenalkan kembali olahraga-olahraga tradisional ini. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi dalam rangka kemudian menyosialisasikan kembali olahraga tradisional ini? Ya, jadi di perguruan tinggi kita melaksanakan tugas sebagai tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan. Artinya apa? Dalam kurikulum kita masukkan, itu yang sampaikan Pak Wayan tadi, mata kuliah kita ada. Yaitu mata kuliah permainan olahraga tradisional dan masyarakat. Di mana di situ kita membuat sebuah kurikulum yang mempersiapkan mahasiswa kita itu nantinya siap terjun ke masyarakat untuk mendampingi masyarakat dalam kalau kita sampaikan bahasanya adalah penggerak masyarakat untuk olahraga tradisional. Dan itu kita rancang bagaimana mereka bisa memanage. Jadi ada 4 keterampilan yang harus mereka kuasai mahasiswa kita nih ya. Yang pertama adalah keterampilan manajerial atau manajemen. Bagaimana manage olahraga tradisional itu menjadi sebuah aktivitas yang menarik gitu kan. Kedua, mereka harus memiliki keterampilan human skill atau keterampilan sebagai manusia yang bisa mengedukasi, mengedukasi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah outdoor skill. Aktivitas olahraga tradisional itu kaitan dengan lapangan. Nah, mereka harus menguasai itu, bagaimana mempersiapkan peralatan, memilih peralatan yang tepat dan lain sebagainya. Itu kita berikan sampai dengan communication skill, bagaimana mereka harus berkomunikasi, memberikan pandangan-pandangan terhadap masyarakat itu. Selain itu kita juga melakukan kajian dengan tridharma yang kedua, yaitu penelitian. Di UNESA sendiri ada rumpun ilmu yang itu sudah dipetakan, dan salah satunya adalah rumpun ilmu olahraga rekreasi yang menjadi acuan untuk mengembangkan keilmuan yang kaitannya tentang, kalau kita bicara olahraga itu piramida. Yang paling dasar itu adalah bagaimana menciptakan masyarakat bugar. Dengan masyarakat bugar untuk mencapai prestasi itu tinggal milih begitu kan. Nah, ini tugasnya tim rumpun ilmu olahraga rekreasi seperti itu. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Di samping melakukan kajian tentang penemuan ilmu-ilmu baru tentang olahraga rekreasi, kita juga mengabdi pada masyarakat untuk turun ke jalan mendampingi. Sebelum pandemi kita setiap Sabtu Minggu itu kita turun ke Car Free Day. Car Free Day untuk menjalankan olahraga terbuka. Artinya terbuka itu kita bikin spot-spot, kita bikin booth-booth seperti itu untuk mendampingi masyarakat itu di UNESA. Tapi kalau menurut Mas Hijrin sendiri, apakah kemudian melihat minat dari generasi muda terhadap olahraga tradisional ini masih cukup tinggi atau seperti apa sebenarnya? Nah, ini yang menjadi concern kita ya, karena kalau kita tidak secara masif, sebagian yang kita kenalkan itu masih engage-nya masih ada. Namun yang tidak bisa kita jangkau, ini yang kita kalah dengan tawaran-tawaran game-game yang ada di gadget. Ini oleh karena itu perlu sebuah upaya yang lebih masif lagi. Kalau yang kita temui dan kita sampaikan itu biasanya tertarik. Tapi kan masyarakat ini sangat luas. Nah, perlu volunteer, relawan-relawan yang bisa lebih masif lagi sih. Itu sih. Iya. Pak Wayan, kalau Pak Wayan sendiri melihatnya seperti apa, khususnya untuk generasi muda begitu ya, dalam upaya untuk mengenalkan kembali, kalau tadi di perguruan tinggi sudah ada sebenarnya begitu ya, masuk di dalam mata kuliah, tapi untuk minat dan juga antusias dari generasi muda sendiri seperti apa sebenarnya? Baik, Mas Aryo, terima kasih. Untuk Kormi akan sering turun ke masyarakat untuk mengenalkan
olahraga tradisional lewat komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Komunitas di masyarakat itu cukup banyak, itu yang kita rangkul, sehingga anak-anak itu yang berkumpul di situ bisa dikenalkan olahraga tradisional, permainan, sehingga tidak dia selalu bermain gadget. Seperti Pak Icin dikatakan, di masyarakat ini, terutama di alun-alun ya, sebelum pandemi itu di alun-alun itu banyak masyarakat yang hadir. Ada yang jalan sehat, ada yang olahraga sendiri, ada komunitas yang melakukan senam kebugaran di sana dengan membawa tip begitu aja sudah mereka berolahraga, bergerak-gerak sendiri. Itu di masyarakat seperti itu sebelum pandemi. Nah, dengan adanya pandemi ini kita sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan kebugaran yang ada di masyarakat, terutama senam-senam kebugaran itu yang sering dilakukan itu terutama dari ibu-ibu dan para lansia. Tapi untuk ke anak-anak ini olahraga tradisionalnya yang kita giatkan untuk mengenalkan permainan-permainan yang menarik. Yang menarik itu apa kira-kira? Seperti hadang itu sangat bermainnya sangat senang sekali anak-anak. Di Car Free Day dikatakan Pak Icrin, di Tunjungan itu kampung dolanan itu setiap minggu di Tunjungan sebelum pandemi itu mereka membuka gelaran itu. Dia membawa hegra, membawa trompa, membawa balok. Balok itu untuk lari balok. Lari balok itu balok. Dan ada buku-buku yang disampaikan di situ tuh buku-buku permainan anak zaman dulu, zaman tempo dulu. Di situ ada yang namanya Pak Mustafa itu sangat-sangat giat sekali menyebar luaskan olahraga tradisional. Ini saya terima kasih sama beliaunya, selalu sering sharing, oh yang saya mau ke sini, itu namanya tenaga sosial, relawan yang dikatakan. Iya, volunteer tadi ya. Iya, volunteer itu. Dia tuh betul-betul tanpa pamrih. Itu yang mau kita rekrut ke Kormi untuk menggiatkan olahraga di masyarakat seluruh Jawa Timur pun. Di kabupaten kota kalau ada seperti itu ya kita dukung, kita support. Sehingga tidak punah olahraga tradisional. Saya kira itu. Iya, baik. Dan tadi dibutuhkan orang-orang yang memiliki kesadaran dan juga kepedulian agar kemudian olahraga tradisional yang menjadi bagian dari budaya kita ini tidak kemudian luntur begitu. Apalagi tadi dikatakan Pak Wayan tidak sampai kemudian diklaim oleh pihak-pihak lain begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Wayan dan juga Mas Icrin, tapi kita akan jedah terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi masih dalam Sudut Pandang. Indonesia, negeri yang dikenal dengan zamrud khatulistiwa, negeri 1000 pulau, negeri dengan pesisir pantai bak mutia yang indah. Namun, Indonesia juga menjadi negeri yang rawan dengan bencana. Semuanya bisa kita hadapi dan atasi apabila kita sadar bahwa kita berada di wilayah dengan potensi bencana. Waspadai dan kenali bencana di sekitar Anda sebagai upaya untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan. Mari bersama waspada bencana. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sudut Padang Olahraga Tradisional. Masih bersama dengan dua narasumber, ada Pak Waye dari Kormi dan juga Mas Hijrin, akademisi olahraga tradisional dari Universitas Negeri Surabaya. Kita hari ini membahas terkait dengan olahraga tradisional. Tadi sebelum jeda kita sudah berbincang banyak terkait dengan bagaimana kemudian upaya dari pemerintah termasuk juga Kormi bersama dengan pihak-pihak lainnya untuk bersama-sama membangkitkan kembali olahraga tradisional sebagai bagian dari kearifan lokal kita. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya mungkin ke Mas Hijrin ya, Mas Hijrin, terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini termasuk juga Kormi ini. Kita berbicara tentang olahraga. Olahraga itu kan membutuhkan banyak hal yang dibutuhkan. Seperti misalkan adalah sarana dan juga prasarana dalam mendukung bagaimana kemudian olahraga itu bisa dilakukan begitu. Kalau dalam olahraga tradisional sendiri, apakah prasarana dan juga sarana ini masih dibutuhkan atau sebenarnya seperti apa, Mas Hijrin? Ya, jadi dalam olahraga tradisional ini sangat sederhana ya. Jadi yang paling dibutuhkan adalah open space atau ruang terbuka. Itu yang paling dibutuhkan. Karena apa? Itu kan termasuk prasarana. Dimana sarananya adalah bisa modifikasi apapun itu. Karena kita berangkatnya dari permainan rakyat yang ya bisa kita modifikasi seperti karet, bambu, dan bisa semua kita buat sendiri. Dan ini biasanya kearifan lokal itu sangat mempengaruhi, artinya kreativitas dari masing-masing daerah sangat mempengaruhi. Namun memang yang paling utama adalah open space atau keterbukaan. Oleh karena itu kita sangat apresiasi pemerintah kota kabupaten yang sangat luar biasa menyediakan sarana open space atau ruang terbuka hijau bagi masyarakatnya. Itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena tahun 2016 saya pun pernah melakukan benchmarking ke beberapa negara ya yang kita bisa katakan negara maju. Itu memang ya bagaimana menciptakan masyarakat yang sehat dan bugar ya, yang utama adalah open space sih. Sehingga mereka bisa datang ke satu tempat itu untuk melakukan kreativitas, kegiatan masyarakat, komunitas yang berjalan. Nah, itu akan menciptakan komunitas olahraga tradisional dan komunitas-komunitas yang lainnya. Ya, tapi Mas Hijrin, ini saya juga yang menjadi pertanyaan adalah apakah di luar negeri itu juga mereka punya semacam olahraga khas begitu dari negara mereka, dan bagaimana sebenarnya pemerintah di sana dalam mengapresiasinya? Ya, jadi kebetulan saya memang fokus keilmuannya ke sana ya. Saya mencermati itu yang dilakukan adalah strateginya kolaborasi sih. Jadi mereka tidak jalan sendiri. Artinya begini, pemerintah tidak terjun sendiri gitu. Pemerintah punya sumber daya yaitu kebijakan. Pemerintah punya lahan, itu yang bisa dilakukan pemerintah. Namun untuk mengelolanya pasti akan melakukan kolaborasi. Apakah itu kolaborasi dengan swasta, apakah kolaborasi dengan perguruan tinggi, itu dia lakukan. Sehingga saya beberapa kota, misalnya Taipei di Taiwan dan Singapura, itu ada satu kota misalnya 12 distrik. Masing-masing distrik itu memiliki sport center. Sport center itu yang kaitannya dengan bagaimana masyarakat bisa berolahraga di sana. Sport center itu disediakan dan diciptakan oleh pemerintah memang. Namun yang mengelola bukan pemerintah. Ya, yang mengelola adalah corporate bekerjasama dengan perguruan tinggi. Sehingga siapa yang menjadi trainer, siapa yang menjadi merancang program di sana, kurikulumnya itu perguruan tinggi. Nah, bagaimana bisa mendatangkan massa ke sana? Mereka mengatur jam. Artinya apa? Pada jam rush hour, jam sibuk ya, mereka paham orang dewasa itu tidak akan datang. Oleh karena itu menggerakkan lansia, menggerakkan anak-anak untuk datang di rush hour. Misal jam 7 sampai jam 11 siang, itu pasti tidak akan datang orang dewasa yang bekerja. Oleh karena itu di situ menjadi diskon atau gratis bahkan bagi lansia untuk datang. Nah, kolaborasi dengan perguruan tinggi apa? Mahasiswa kita kan sudah dilatih untuk itu. Itu mereka datangkan untuk mendampingi. Nah, lalu apa? Bikin komunitas lansia sendiri, komunitas lansia yang punya penyakit jantung sendiri. Nah, mereka akan sharing di sana, maka menemukan teman di sana. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, dari 4 komponen itu tadi dikemas yang bagus sehingga ya itu akan menjadi sebuah
wahana area yang ramai karena mereka akan menemukan teman, mereka menemukan trainer yang tepat, pengelolaannya juga tepat seperti itu. Jadi kolaborasi dan juga sinergi menjadi kuncinya begitu ya Mas Presiden ya. Pak Wayan, kembali lagi ke sarana dan juga prasarana. Kalau di olahraga modern atau olahraga prestasi kan tentu dibutuhkan arena-arena tertentu begitu ya. Mungkin dalam selain latihan juga dalam pelaksanaannya begitu. Nah, kalau olahraga tradisional sendiri, apakah Pak Wayan sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Hijrin tadi? Sangat sepakat karena kita selalu berkolaborasi dengan UNESA ya, perguruan tinggi. Yang lahan cukup 15 kali 9 itu sudah bisa kita melakukan olahraga tradisional. Cukup dengan menggaris dengan kapur itu garis sudah kapur murah meriah ya. Murah meriah itu. Nah, kalau sarana-sarana yang lain seperti egrang itu memang kita buat mencari bambu. Trompa itu mencari bambu. Yang paling murah meriah itu permainan hadang itu. Itu sangat murah. Lahan. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu kita menyesuaikan. Menyesuaikan dengan situasi kondisi halaman yang ada di sekolah. Bagaimana Pak modifikasi kalau 15 tidak ada? Ya bikin tidak usah 15. Ya itu fleksibel tadi. Ya, fleksibel. Tidak usah sangat 15. Mudah dan juga sederhana sangat ya mudah sebenarnya. Sederhana. Kalau egrangnya harus 2 meter itu, Pak saya punya tidak sampai 2 meter Pak, bagaimana kita lakukan? Ya pakai yang rendah, semuanya mudah anak-anak itu lakukan. Nah, kalau sudah ke tingkat nasional baru standar yang kita lakukan. Ada tahapannya. Itu kan perlu pembinaan di masyarakat ya supaya tidak angele sih naik kan. Wah, nggak bisa putus asa anak-anak itu. Terompah yang paling ramai. Kalau terompahnya standarnya harus 5, ya kita bikin yang 3 dulu. Gitu. Yang mudah, meriah, dan sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Baik, meskipun fleksibel tadi dikatakan sederhana dan juga bisa diimprovisasi begitu, tapi tentunya juga ada standar-standar tertentu ya, Mas Hijrin ya, dalam olahraga tradisional ini. Ya, standar itu dilakukan ketika ada event begitu kan. Karena apa? Supaya ya perlakuannya sama antara satu daerah dengan daerah lain gitu kan, sehingga ya tidak ada yang membuat kecurangan dan lain sebagainya sebenarnya itu. Tapi yang perlu kita pahami bahwa di olahraga rekreasi itu sesungguhnya di masing-masing punya karakteristik berbeda-beda. Tinggal ketika kita event itu kan supaya perlakuannya sama, maka kita ada standarisasi. Aturan sendiri ada itu. Namun dalam untuk upaya pemasalan budayaan itu sebenarnya masing-masing punya kreativitas ya. Itu. Iya. Baik, Pak Wayan, terkait dengan pembinaan begitu. Kalau dalam olahraga prestasi kan selalu ada pembinaan yang dilakukan begitu ya. Nah, kalau di olahraga tradisional atau rekreasi ini apakah juga sama sebenarnya ada upaya pembinaan juga yang dilakukan? Atau seperti apa? Baik, Mas Aryo, terima kasih untuk pembinaan ini. Ketua kita luar biasa. Ini untuk penguatan Kormi ini di Jawa Timur. Beliaunya akan memberikan spot-spot, artinya memberikan pembinaan di masyarakat. Kira-kira yang muncul prestasinya itu akan ada reward untuk mereka. Rewardnya apa? Belum tahu. Yang penting pembinaan ini harus digalakkan dulu di masyarakat. Sehingga masyarakat itu masing-masing klub ini harus bisa memunculkan permainan-permainan itu bisa betul-betul lestari. Itu yang terpenting. Kalau sudah itu kelihatan, kita Kormi ini turun, Pak Hijrin nanti melihat, akan mendata komunitas-komunitas yang aktif itu, yang patut enggak ini diberikan reward. Kalau tidak pembinaannya tidak bagus, tidak kuat, ya berarti kita harus lagi membina mulai dari pelan-pelan itu. Sehingga Kormi ini kedepannya diperkuat oleh komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur, itu Kormi ini akan menjadi kuat. Karena induk-induk organisasi ini baru 18 induk organisasi yang masuk terhimpun di Kormi Jawa Timur. Sebenarnya masih banyak. Kalau Kormi Jawa Timur ini ada yang namanya Kormi Kabupaten Kota, juga 19 kabupaten kota, masih 19. Nanti tujuannya ketua kita akan menggiatkan lagi supaya 38 kabupaten kota
ada Korminya. Itu kiat-kiatnya luar biasa beliaunya itu. Agar Gitu. ada menyeluruh ya di seluruh Iya, kabupaten ini baru kota 19 di Mas. Jawa Timur. Baru 19. Mudah-mudahan ke depannya ini 38 kabupaten kota terpenuhi Kormi yang ada di Jawa Timur. Ini juga memasyarakatkan nanti. Apa yang menjadi kendala tadi Pak, sehingga kemudian saat ini baru 19 yang Baru mempunyai 19. Kormi di kabupaten kota? Iya. Kendalanya masing-masing kabupaten kota, Mas. Kendala dana di kabupaten kota. Itu kan kabupaten kota itu bagaimana mendirikan Kormi supaya mendapat anggaran. Ya kabupaten kota. 5 kabupaten kota Kormi masa baktinya habis. Apa kendalanya itu ditanyakan tadi? Ya itu tadi. Saya belum dapat anggaran dari pemerintah, jadi Kormi ini tidak berjalan terus. Masa baktinya habis. Seperti itu. Tidak bisa sebutkan 5 Kormi masa baktinya habis ini nanti. Tapi sudah kita tegur dari Kormi menyampaikan bahwa Kormi A masa baktimu sudah habis. Tolong dibangkitkan lagi untuk jadi Kormi lagi. Itu selalu kita ingatkan lewat surat. Akhirnya masalah anggaran dan juga pendanaan ini juga menjadi salah satu kendala dari Kormi Pak ya dalam upaya kemudian Kormi membangkitkan kabupaten lagi. kota seperti itu kendalanya. Baik, tapi kemudian sejauh mana sebenarnya intervensi dari Kormi sendiri terhadap dari komunitas-komunitas dan juga sanggar? Apakah sebatas pengawasan saja atau sebenarnya sampai mana intervensinya? Kita mengintervensi sampai betul-betul mereka kiatnya betul-betul tercapai. Kita harus betul-betul jangan sampai bosan-bosan mendampingi seperti itu. Mendampingi artinya memberikan satu reward itu tadi biar dia mau bangkit mendirikan komunitas-komunitas itu. Termotivasi begitu ya Pak Wayan. Termotivasi. Ya. Mas Izrin, terkait dengan pembinaan ini lagi-lagi apa yang kemudian perlu dilakukan oleh kita semua, tidak hanya Kormi tapi juga seluruh pihak, karena ini kan juga bukan hanya tugas dari Kormi sendiri Pak ya, butuh dukungan dari berbagai pihak, Mas Izrin. Ya, jadi saya di Kormi ini kan juga di bawah naungannya Pak Wayan ya. Jadi ketika saya diminta untuk membantu di Komisi Olahraga Tradisional, itu program awal yang kami ingin terapkan yaitu identifikasi ya. Karena saya yakin sebenarnya permainan rakyat dan olahraga tradisional ini sangat banyak di masyarakat, tapi problemnya apakah ini sudah menjadi database kita? Kita tahu enggak komunitas-komunitas di daerah ini yang masih menjadi kendala. Oleh karena itu program utama di awal tahun nanti akan kita lakukan identifikasi. Komunitas yang ada di Jawa Timur, titik-titik tempat pembinaan itu mana saja sih? Dan dari identifikasi itu akan kita rancang program. Bagaimana supaya ini bisa lebih masif lagi? Tentunya kita akan melakukan yang namanya need assessment. Artinya kebutuhannya apa sih supaya ini bisa? Nah ini kan kita butuh hiring ya, butuh pendapat dari para stakeholder di lapangan. Misal kita ada beberapa role model pusat pembinaan yang bagus, itu akan kita jadikan sebuah role model pembinaan olahraga tradisional yang akan diterapkan di beberapa daerah di Jawa Timur. Sehingga harapannya ketika itu sudah menjadi model yang bagus untuk pembinaan, ya kita sampaikan ke teman-teman yang lain, caranya begini loh. Nah itu akan kita programkan di tahun 2022 dan harapannya olahraga masyarakat bisa lebih berkembang lagi dan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam berolahraga serta kebugaran masyarakat seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari pengamatan dari Mas Hijrin sendiri, bagaimana sebenarnya kondisi dari komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur ini? Apakah mereka sebagian besar memang aktif begitu untuk melakukan berbagai macam kegiatan terkait dengan olahraga rekreasi atau seperti apa sebenarnya, atau hanya insidental saja? Sangat aktif ya. Kalau saya katakan sangat aktif komunitas itu seperti ketapel itu. Kalau Pak Wayan ini selalu diminta untuk Pak Wayan datang ke sini untuk karena apa? Ketapel itu luar biasa komunitasnya, sangat berkembang dan kalau kita biasa identik olahraga tradisional anak-anak, nah ketapel ini dewasa. Dewasa yang banyak menyelenggarakan event juga, gitu kan, sehingga ini sangat berkembang. Lalu ada
komunitas apa Jemparingan, Jemparingan itu juga begitu. Itu sangat antusias sekali. Jadi anggotanya itu motivasinya tinggi. Ketika ada pancingan event A gitu, wah pasti mempersiapkannya udah jauh-jauh hari. Gitu. Jadi sebenarnya antusiasme dari masyarakat ini sebenarnya tinggi begitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang olahraga rekreasi atau olahraga tradisional ini memang sangat seru begitu Pak ya. Tidak membutuhkan permainan yang rumit dan juga sarana yang sulit begitu ya. Sederhana saja dan tadi dikatakan bahwa fleksibel begitu. Sebenarnya bisa diimprovisasikan tergantung kemudian nanti ketika di tingkat nasional baru ada standarnya begitu ya. Tingkat kita ada peraturan itu sehingga masyarakat itu senang melakukan itu. Termasuk kalau di daerah nasional juga ada Pak event-event semacam ini pekan olahraga tradisional ada ya. Iya, Menpora yang punya. Dan bagaimana Pak Wayan melihat dari Jawa Timur sendiri, kiprah Jawa Timur sendiri? Baik, untuk Jawa Timur permainan ini kemarin ada di Bangka Belitung ya. Bangka Belitung olahraga tradisional itu kebetulan kita di Jawa Timur juga mengadakan pekan olahraga yang ada di Pacitan kemarin itu agendanya dinas Dispora Provinsi, bukan Kormi. Tapi kebetulan kami di Kormi ini dimintai untuk menata perwasitan dan penjuriannya. Kami di Kormi, sehingga kami melibatkan teman-teman wasit jurinya untuk berada di Pacitan sebagai pelaksana wasit juri di Pacitan. Nah, Pak Ijil kemarin nggak sempat saya ajak karena beliaunya sibuk ada di universitas sibuk, sehingga kita mengajak teman-teman komunitas yang ada di Surabaya kita ajak ke sana. 40 orang mas ke sana, wasit jurinya yang sudah kita berikan, kita bekali tentang perwasitan dan penjurian di Jawa Timur. Itu programnya Dispora Provinsi. Sedangkan untuk kita nanti di Kormi, kita merancang program jangka panjang Pak Ijrin bersama teman-teman itu untuk persiapan pembentukan kontingen nanti yang akan dilaksanakan di Palembang bulan Juli itu Pornas Kormi. Jadi khusus itu Pornas Kormi. Kita harus mulai sekarang ini udah harus bisa membentuk itu. Jadi persiapannya untuk Pornas itu di Kormi Pak ya? Di Kormi. Kormi. Baik, artinya memang kalau tadi dijelaskan oleh Pak Wayan ini olahraga rekreasi atau tradisional juga sebenarnya sama dengan olahraga prestasi yang memang juga membutuhkan perangkat pertandingan seperti tadi misalkan wasit begitu ya. Mas Ijin seperti apa? Tentunya ini kan juga memang dibutuhkan kompetensi tertentu, skill tertentu dalam hal ini. Ya, jadi itu memang salah satu penunjang ya ketika kita menggarakan event ya. Karena apa? Kita melibatkan banyak orang, banyak daerah gitu kan. Tentunya ada sebuah regulasi yang kita harus terapkan, dan bagaimana menjalankan regulasi itu kita tentunya membutuhkan sebuah perangkat teknis. Dan ya itu bersama Kormi itu merancang perangkat teknis, termasuk misalnya nanti ketika ada event Forda, Festival Olahraga Rekreasi Daerah, itu kita selalu merancang petunjuk teknis dan bagaimana regulasi ini kita rancang supaya ketika festival itu berjalan lancar. Ada yang protes, oh inilah ada petunjuk teknisnya. Nah seperti itu, dan ada kenapa wasit juri ya? Iya karena untuk supaya tidak ada yang curang seperti itu. Namun perbedaannya dengan prestasi, ada prestasi memang arahnya ke high performance atlet. Tapi kalau untuk olahraga rekreasi arahnya adalah ke pembudayaan, pemasalan. Sehingga dengan event itu harapannya ketika atlet ini pulang ke daerah, mereka akan menyampaikan ke sanak saudara, ke tetangga, ke teman-teman yang lain untuk ayo bersama-sama menggalakkan itu. Tapi kalau untuk prestasi kan berbeda. Arahnya adalah high performance atlet untuk event yang lebih tinggi lagi. Seperti itu konsepnya. Ya, dan apakah itu juga di perguruan tinggi juga disampaikan hal tersebut?
Iya betul, kita menyampaikan hal itu tentunya berkolaborasi dengan Kormi. Pak Wayan ini sering saya undang ke kampus juga untuk memberikan pandangan-pandangan teknis gitu kan, karena Pak Wayan ini yang lebih jeli tentang teknis untuk perwasitan dan lain sebagainya. Kita adakan kuliah tamu begitu kan, Pak Wayan ini kita undang ke kampus seperti itu. Jadi memang meskipun tadi dikatakan bahwa olahraga rekreasi atau olahraga tradisional ini sederhana, tapi tetap ya dibutuhkan petunjuk teknis yang menjalankan juga harus profesional begitu Pak ya untuk menilai tadi ya olahraga rekreasi dan juga tradisional. Ketika event Mas ya, ketika event berjalan ya. Baik. Pak Wayan, tentu kalau kita lihat bagaimana kemudian yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, artinya bahwa sudah ada komitmen dari pemerintah untuk kemudian membangkitkan kembali, mengenalkan kembali olahraga tradisional yang menjadi bagian dari olahraga rekreasi begitu ya. Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Kormi untuk menggencarkan kembali, menggaungkan kembali olahraga tradisional yang mungkin saat ini sudah mulai banyak generasi muda yang mulai sudah lupa begitu. Olahraga tradisional ini. Kiat kita Kormi ke depan dan mulai dari dulu kiatnya selalu melestarikan olahraga tradisional. Kita punya moto Oltrad, ya Oltrad ini mantap siap lestarikan. Mantap siap lestarikan. Jadi kita harus memantapkan diri untuk melestarikan olahraga tradisional ini di masyarakat. Kormi kedepannya seperti itu, sehingga komunitas-komunitas ini tadi ya ada gregetnya lah untuk maju. Ya, ke depan kalau kita lihat kendala yang dihadapi selama ini, yang menjadi kendala dari Kormi apa sebenarnya, Pak Wayan? Ya komunikasi saja. Komunikasi kita nanti Pak Ijin juga selalu akan memantau nanti. Kemudian di bidangnya, di komisi bidangnya beliaunya, di komisi beliaunya ini. Nanti sudah kita rancang untuk turun ke komunitas-komunitas, ke daerah-daerah, sehingga mendata tadi, identifikasi itu. Nah itu tujuan kita sehingga tidak lagi mereka melakukan hal-hal yang lain, harus melakukan kegiatan olahraga tradisional. Itu kiat-kiat kita. Baik, itu tadi sudah ada kiat-kiat termasuk juga upaya jangka panjang yang dilakukan begitu ya, Pak Wayan ya. Nah dari Mas Ijin sendiri, kalau kita mengidentifikasi, mencoba menganalisa begitu ya, kira-kira kendala-kendala apa yang saat ini menjadikan kemudian olahraga tradisional ini sulit untuk kemudian dikembangkan, dan juga tantangannya saat ini seperti apa? Ya, kembali lagi tantangan kita berhadapan dengan kemajuan teknologi, ya, berhadapan dengan kemajuan teknologi yang ya kita tidak bisa pungkiri adik-adik kita ya itu lebih tertarik untuk menghabiskan waktunya di screen time atau di depan gadget gitu kan. Ini karena kita banyak melakukan penelitian terkait dengan pola aktivitas anak kaitannya dengan sedentary lifestyle, dan ya ini PR kita bersama ya, ini PR kita bersama bagaimana kita bisa menyuguhkan, menawarkan sebuah pola aktivitas yang ya lebih menarik daripada mereka menghabiskan waktu di gadget. Karena itu kita berharap semua pandemi segera berakhir sehingga aktivitas untuk anak-anak di luar lapangan ya itu bisa di luar ruangan dan di lapangan itu bisa lebih banyak lagi. Kalau sekarang dibatasi ini kan mereka banyak di rumah, di warung, akhirnya kan gadget ya. Itu oleh karena itu ya harapan kami pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa lebih menggalakkan lagi aktivitas di lapangan untuk olahraga tradisional. Ya. Apakah perbedaan karakter antara masyarakat di desa dan juga di kota ini menjadi salah satu kendala atau betul, tidak? Ada perbedaan. Kalau menurut hasil penelitian itu ada perbedaan. Malah kita menemukan fakta yang agak mengejutkan ya. Di desa itu malah waktunya anak untuk screen time lebih banyak. Gitu. Iya. Malah iya, kalau dulu kita bilang anak kota itu tidak sekarang. Ini penelitian 2 tahun terakhir ini menunjukkan bahwasanya di desa itu malah
yang dulunya anak desa itu suka olahraga tradisional, suka ini malah kebalikannya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu. Ini kita di lingkungan akademisi juga menganalisa apakah ini karena faktor edukasi dari orang tua, apakah faktor keterjangkauan teknologi yang tidak bisa dipahami dengan betul manfaatnya itu. Sehingga ini merupakan fenomena yang menurut saya, teknologi ini betul-betul menjadi sosial dilema bagi kita. Salah satu sisi mempermudah, sisi lain ini sangat riskan dan miris terhadap perkembangan adik-adik kita. Baik, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat atau anak-anak yang melakukan aktivitasnya dalam sekolah, pembelajaran secara daring begitu ya, dan kemudian mereka akhirnya banyak beraktivitas atau menghabiskan waktu dengan gadgetnya begitu ya. Alih-alih belajar tapi bosan belajar buka YouTube. Iya, itu yang banyak terjadi. Buka game ini masalah serius ini. Dan disinilah kemudian olahraga tradisional ini harus kembali digalakkan. Harus. Baik, Pak Wayan, apa pesan yang ingin Pak Wayan sampaikan termasuk juga ajakan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur agar kembali lagi membangkitkan, tidak hanya membangkitkan, tapi juga ikut serta di dalam pelestarian olahraga tradisional ini? Mas Aryo, terima kasih. Mari kita lestarikan olahraga tradisional ini. Mohon kepada seluruh masyarakat dimanapun berada di Jawa Timur, olahraga tradisional ini jangan sampai punah. Kami berpesan kepada penggiat olahraga tradisional di daerah kabupaten kota, baik itu Kormi di kabupaten kota maupun komunitas atau induk-induk organisasi yang ada di kabupaten kota, jangan bosan-bosan untuk melestarikan olahraga tradisional ini di Jawa Timur, sehingga di Jawa Timur menjadi kuat untuk olahraga tradisionalnya, sehingga Kormi ini tumpannya adalah ke masyarakat untuk mengenalkan olahraga ini. Itu sih. Ya. Baik, apa yang disampaikan Pak Wayan ini juga sekaligus menjadi closing statement dan juga semoga bisa mewakili Mas Hijrin ya, apa yang disampaikan oleh Pak Wayan. Terima kasih banyak Pak Wayan sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga Mas Hijrin sudah berbagi tentang wawasan dan juga ilmu terkait dengan olahraga tradisional. Kita harapkan apa yang dilakukan oleh Kormi ini bisa kita dukung semuanya agar olahraga tradisional sebagai bagian dari karakter kita dan juga kearifan lokal kita bisa kembali kita bangkitkan. Terima kasih banyak Pak Wayan dan juga Mas Hijrin. Dan saudara, saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ada Kormi.